Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi saya Gamar. Pada video kali ini kita akan bahas lanjutan materi PEP ya. Dan untuk yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe. Oke teman-teman, hari ini kita bahas tentang lanjutan yang kemarin ya. Jadi kita akan bahas tentang, sebentar. Tentang ini, message flashing ya atau flash. Jadi kalau di sini kalian cari aja di sini flash ya, flash message in Flag. Nah ini ada dokumentasinya, teman-teman lihat di situs resminya. Jadi kita kan buat pesan semacam pesan apa ya, flash ya. Kalau di apa ya, kalau di Bootstrap yang ini. Nah di Bootstrap, nah pesan-pesan yang nanti akan muncul ketika kita selesai membuat sebuah proses ya. Saya akan cari di sini apa ya, nah ini. Nah, jadi kita buat pesan-pesan seperti ini. Jadi misalkan kalau selesai input, berarti ada pesan yang muncul, data berhasil diinput, data berhasil dihapus, data berhasil di-delete, dan sebagainya. Nah, pesan-pesan ini juga sangat sudah disediakan oleh Flux ya. Kita tinggal menggunakannya saja. Nah, oke, cara menggunakan seperti apa? Yang pertama, saya di sini seperti yang kemarin saya katakan bahwa kita coba buat yang seperti ini ya. Dan kita akan tambahkan di beberapa daftar akun ya, daftar akun di sini, akun mahasiswa itu kita masih kekurangan. Kalau di sini kan data mahasiswa munculnya ini ya. Nah, munculnya ini. Nah, berarti kalau kita mau buat akun otomatis dalam sebuah registrasi ya berarti kita butuh apa? Ya itu benar ya, kita butuh password ya. Jadi kita akan tambah satu form lagi untuk password. Oke, kita langsung saja ya. Kita kembali lagi di latihan kita. Oke, saya closing ini dulu. Ini yang kemarin. Oke, nah. Ini ya. Kita ambil yang latihan kita hari ini. Sip. Oke. Bentar ya. Kemudian ini dia. Kita akan tambah di bagian template, tepatnya di form dulu. Di form dulu, sebentar. Di mahasiswa, kemudian ada forms.py-nya. Oke. Sip, ini closing dulu. Yo. Sip. Oke, masih jalan recordingnya. Oke, di sini ya kita akan tambah sebuah kelas untuk kelas form untuk kita kan sudah buat sebelumnya ya, yang ini untuk registrasi mahasiswa. Jadi kita akan ganti di sini, kita tambahkan satu form lagi, yaitu kita tambahkan di atas nama, di bawah ini aja ya, kita pasang setelah email apa ini ya, ini aja kita pasang password ya, password. Jadi di sini kita akan buat password gitu ya, sama dengan, nah kalau password sendiri ada fieldnya, jadi kita tinggal tambahkan di sini, yaitu namanya password sama. Saya matikan ini dulu ya, ini posisinya di forms dalam folder mahasiswa ya, password field ya, field. Nah kemudian di sini kita pakai ini yang tadi yang kita baru input, password field dalam kurung namanya tabelnya password. Nah gitu ya. Kemudian tetap kita gunakan validasi yang ini, kita gunakan validasi ini aja ya, seperti npm. Kemudian validasi buat di sini. Nah kita mau buat password ini minimal berapa gitu ya, misalkan di password ini kita minimalnya adalah berapa kira-kira, misalnya 5 ya, passwordnya itu minimal 6 gitu, dan maksimal bisa kita taruh di sini misalkan 20 gitu. Kita save ya. Jadi kita buat sebuah variabel baru, objek baru namanya password menggunakan password field, kemudian labelnya password, kemudian kita gunakan dua validasi ya, berarti validasi untuk data required sama lengthnya atau panjangnya. Kemudian kita juga buat satu variabel baru lagi ya, benar ya, kita butuh ini, saya copy ini aja yang password. Nah ini saya akan copy di sini.
Nah, di sini saya akan ganti nama variabelnya konfirmasi password, oke ya. Konfirmasi pas. Di sini tetap gunakan password field. Jadi setelah kita input password, di bawahnya itu kita harapkan ada konfirmasi ya. Di sini konfirmasi password. Kemudian validasinya harus diisi dan ini kita hapus. Karena ini mengikuti yang di atas ya, tapi kita tambahkan satu kelas lagi yang namanya di bagian validasi itu ada namanya equal to gitu ya, equal to pakai T besar kalau nggak salah. Nah, equal to ini fungsinya adalah misalkan gini, bentar ya, saya pasangnya dulu di sini, koma, kita pasang equal to, ini to-nya sama dengan apa? Nah, jadi kita pasang password. Jadi maksudnya apa yang diisi pada variabel atau form di konfirmasi password itu harus sama dengan yang di password ya. Di sini kita pasang password. Oke, sip. Jadi equal to ini menandakan bahwa kita mau inputan ini harus sama dengan inputan yang ini gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, the next selanjutnya karena kita punya dua form ya, ada daftar kemudian ada login, kita buat juga kelas form untuk login ya. Di sini kita buat kelas login ya, kelas login mahasiswa ya, kelas login mahasiswa F ya, supaya saya ketahui ini form. Kemudian di dalam sana kita panggil kelas formnya. Oke, kita butuh yang mau menjadi login pertama kali itu kita butuh ini aja npm ya, npm. Oke, sip. Di sini tanda koma ya, titik 2, jangan sampai bingung. Oke, kemudian di sini kita hapus, nggak perlu yang ini, sip. Dan juga password. Oke, password juga demikian. Oke, password. Oke, sip. Di sini juga kita hapus, kita nggak usah pakai ya, karena ini masih bebas. Yang kita perlu pakai validasinya di bagian saat mahasiswa melakukan registrasi. Oke, dan jangan lupa untuk ini submitnya ya, lupa submitnya kita masukkan di sini login. Oke, kita sudah buat kelasnya di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke rootnya. Oke, kita kembali ke data tabel folder mahasiswa di bagian root sini. Nah, sini kita panggil lagi kelas yang baru kita buat. Namanya apa tadi? Apa sih namanya? Aku lupa. Oke, ini namanya login mahasiswa. Nah, kita panggil aja login. Oke, mahasiswa ya. Ini. Oke, sudah save. Oke, selanjutnya kita buat login untuk root untuk menampilkan form login. Nah, di sini sama kayak ini. Kita copy aja yang di bagian sini. Oke. Sip, kita copy di sini. Sip, putar sini. Rootnya kita ganti login mahasiswa. Gitu ya. Oke, ini kita hapus dulu. Kita belum pakai ya. Kita langsung tampilin datanya saja. Oke, nah. Kita hapus dulu, tinggal ini. Oke. Kemudian formnya kita akan manggil yang mana? Benar ya, kita manggil yang ini, login mahasiswanya. Oke, di sini kita ganti login mahasiswa. Oke, nah di sini form tetap form ya, karena dia manggil yang ini. Oke. Next, selanjutnya kita akan ke mana? Oke, kita lanjut ke ini, ke templates ya. Kita perbaiki di bagian templates karena tadi kita belum di templates kita untuk ini ya, untuk ini masih belum ada user ya, username ya, masih belum ada password yang tadi belum kita masukin aja dulu ya. Oke, di bagian template kemudian kita cari data mahasiswa. Oke, di sini. Oke, nah konsepnya kan kita gunakan dua validasi ya untuk password ya, yaitu yang ini
mirip seperti ini, ada validasi untuk data required sama linknya atau panjangnya. Oke, jadi kita tinggal copy contoh dari npm. Oke ya, jadi kita ambil yang dari npm dan di data mahasiswa kita cari root yang punya npm. Ini ya, ini semuanya, ini sampai ke sini. Div yang ini kita copy ya, kita letakkan di posisi mana nih? Di bawah email ya, di bawah email kayaknya ya. Kita ya di bawah email atau di bawah paling terakhir ya. Oke, di bawah alamat saja. Di bawah alamat kita masukkan ini. Nah, alamat ini ya. Nah, kita masukkan ini, Ctrl V. Kemudian di sini nanti kita akan ganti ininya ya. Kita ikut nggak di atas? Oh, enggak. Oke, di sini kita akan ganti nama passwordnya. Oke. Password ya, sesuai dengan yang ada pada forms-nya. Ini. Nah, kita copy, kita ke sini. Oke. Jadi semua yang ada ini kita ganti seperti biasa kayak kemarin. Oke. Sip. Di sini lagi. Oke. Oke, dan di sini juga. Oke. Sip ya. Kita coba running. Oh, error. Password. Apa yang salah di sini? Oh. Oke, di sini ada yang salah, validators. Ini kayaknya di form ya. Kayaknya kita lupa pasang koma di sini. Kita kembali lagi di forms-nya. Oke. Di forms-nya di sini ya. Di sini errornya di sini dia bilang. Di sini ya, kita lupa pasang koma. Ini juga kita pakai koma. Oke, Ctrl save. Oke, masih error lagi di bagian oh yes. Di sini. Equal to required. Di sini kayaknya kelebihan ya. Ini kelebihan. Ini bukan ini tapi tanda ini. Sip. Kemudian ini harus ada tanda ini lagi. Oke. Sip. Jadi ditutup ya. Loh, error lagi di pas. Apa nih kok pas error? Di pas. Equal to. Oke, saya lihat baca dulu keterangan errornya di mana nih. Invalid syntax, password field, validasi. Oke, apa yang kurang ya? Kita cek dulu di sini konfirmasi. Oke. Konfirmasi password. Di sini konfirmasi pas ya. Oh benar. Kenapa ini ya? Oke, kayaknya di sini masih bermasalah ya yang ini ya. Ini benar, tutup data requirement. Tutupnya di sini leak 16,20 benar. Oke, kenapa ini salah ya? Oh, I see. Benar ya. Ini tadi kita lupa. Ini harus ditutup ya, karena ini kan ada ya ini ya, sama ini di bawah juga. Tuh, itulah teman-teman. Sip, Ctrl S. Ini ya lupa koma. Oke, npm juga. Ini kenapa keganti ya? npm pasti. Oh, npm. Oh, yang ini. Ini di sini ulang ya. Ctrl S. Di bawah juga sama Fs. Oke ya, bisa. Oh, kok ini juga? Mana sih? Oh, password. Validate-nya lupa.
Oke, ini errornya banyak. Oke, seperti apa ini? Oke, kita coba dulu ya. Kok terusnya kita pakai, oh ya, ini kita juga harus ganti ini ya. Oke, kita lupa nama fungsinya sama yang di atas. Hanya ini login mahasiswa. Oke, kita save dulu. Oke, jalan ya. Oke, jalan dan jalan. Di sini oke, passwordnya sudah masuk ya. Jadi masih tetap bentuknya hidden. Oke, kita kan hapus yang ini juga, nggak perlu ya. Kita nggak perlu di sini data mahasiswa, kita hapus aja dulu. Oke. Kemudian kita tambahkan juga yang sama dengan password. Yang kedua kan ada apa? Konfirmasi ya, konfirmasi password. Setelah ini ada konfirmasi. Oke, labelnya kita tambah ke konfirmasi yang ini, konfirmasi pas. Oke, seperti biasa di bagian sini kita ganti ya, konfirmasi pas. Ini juga. Ini juga. Oke, ini juga. Oke, ini juga. Sip. Oke, sip ya. Sudah. Kita coba dulu jalankan. Kita coba masukkan ya. Apakah fungsi equal to udah jadi apa belum ya? Ini saya pasang ini. Saya pasang ini aja dulu, emailnya benar, kelasnya ini saya benerin aja, alamatnya ini saya benerin. Passwordnya kan tadi kita minimal berapa sih? Di formnya kita setting minimal 6 ya. Oke. Saya contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawah saya salin dulu ya. Misalnya saya isi sembarang aja dulu di sini. Oke. Pas kita tambahkan, nah ini udah muncul ya, tapi kenapa munculnya seperti ini? Oke, kita cek lagi di sini masih ada kekurangan di bagian validasi. Oke ya. Harusnya muncul equal to. Oke, kita cek dulu. Di konfirmasi equal to benar ya password. Nah, di sini ada kurang tanda kutip, teman-teman. Kutip, tanda kutip. Oke, sip. Ctrl S. Oke, jadi ketika saat kita running, continue. Nah, ini ya. File must be equal to password. Jadi passwordnya harus sama dengan yang terisi di sini. Saya kalau sini saya isi 1 2 3 4 5 6 7, tetap saya isi sini 1 2 3 4 5, akan muncul pesan error seperti ini. Tapi kalau saya tekan yang benar ya, 1 2 3 4 5 6, di bawah juga sama 1 2 3 4 5 6, otomatis tidak ada perintah tertentu ya. Itu fungsi dari equal to. Oke, untuk data mahasiswa sudah ya, ini kita akan ganti daftar akun ya. Daftar akun atau apa? Daftar akun. Oke, kita ubah di sini namanya daftar akun ya. Daftar akun. Oke. Oke, nah hal yang sama juga untuk login ya. Login kita butuh npm sama password. Oke, kita akan copy aja file dari filenya ini, data mahasiswa. Nah, di sini kita copy, kemudian kita paste aja di sini. Oke, di sini ya. Ini kemudian kita rename namanya. Misalkan di sini kita rename-nya login mahasiswa ya. Login mahasiswa. Oke. Nah, yang kita perlukan dalam login mahasiswa itu hanya dua ya. Hanya npm yang ini. npm. Kemudian yang kedua itu ya kita hapus yang ini ya. Kita hapus ini, email juga kita hapus sampai pada password. Kita pakai password. Oke. Enter. Kemudian oke, untuk konfirmasi password juga kita hapus. Oke. Oke, kita mau lihat hasilnya dulu.
Jadi hasilnya dulu kita apa dulu ya, sini. Di root-nya untuk root mahasiswa ini kita belum tembak ya. Di sini kita datanya apa? Kita mau panggil login mahasiswa. Login mahasiswa. Oke ya. Saya coba panggil rootnya saja login mahasiswa di sini. Kita lihat hasilnya dulu. Oke, munculnya seperti ini, ada nama, ada npm, kemudian ada password, dan kemudian ada tombol login ya. Oke, kita ganti jangan lupa ganti keterangannya di atas di sini ya. Login mahasiswa. Oke ya, Ctrl S. Sip. Nah, langkah selanjutnya kita ini masang di dalam menunya ya. Jadi di menunya ini saya akan ganti login dan saya akan tembak pada login mahasiswanya. Tapi sebelumnya, oke, di sini. Jadi di bagian base HTML di sini kita mana sih? Oke, di data mahasiswa ini saya tidak tembak data mahasiswa, tapi kita akan panggil yang ini, roots untuk login mahasiswa ya. Ctrl C yang ini, login mahasiswa. Jadi di base saya edit sedikit di base ini, di bagian data mahasiswa ini saya ganti login ya, login mahasiswa gitu ya, login mahasiswa kayak gitu. Kemudian di sini kita panggil bukan lagi data m ini. Oke, saya save dulu, kita lihat dulu pas login, masuk ke login ya. Oke, nah kemudian di sini kita tambah satu keterangan, misalkan daftar akun ya di bawah sini. Berarti di login di sini di paling akhir setelah bottom. Nah, di sini kita bisa taruh keterangan, kita pakai span, kemudian kita pakai A ya untuk ngelink, kemudian selanjutnya daftar akun ya. Daftar akun. Nah, di sini kita pasang link ke mana? Kita pasang link ke data, root data. Oke, yang ini, yang tadi mana? Ini, tapi kita nggak pakai ini ya. Ctrl C aja. Kita panggil untuk menampilkan registrasi data tadi. Kan registrasi data menggunakan fungsi data M ya. Oke, sip. Kita Ctrl S, jadi hasilnya seperti ini. Daftar akun, kita lihat saja ya. Nah, kalau seandainya belum punya akun, nah dia daftar dulu, kan masuk ke login mahasiswa. Oke ya. Jadi yang kita tambahkan itu saja dulu. Oke, kembali ke judul ya. Kita belum bahas mengenai judul yang Flash Messenger ya, yang tadi. Jadi kita akan buat suatu pesan, misalkan nanti kalau apabila datanya berhasil disimpan, apalagi ya, datanya berhasil disimpan, datanya berhasil dihapus. Nah, kita mau ada feedback-nya di sini atau perintah ini ya, di sini dimuncul di atas sini. Oke. Baik, langsung saja kita ke mana? Kita ke root di sini, kita ke root, masih di root punyanya mahasiswa ya. Kita tambahkan satu apa ya? Di root mahasiswa kita tambahkan satu ini. Satu perintah atau satu kelas ya, satu kelas yang namanya Flash. Nah, ini kita nggak perlu install kalau Flash ya. Flash pakai H ya, Flash. Nah, nanti di sini misalkan di mana ya? Misalkan di root registrasi ya, misalkan saat kita tekan dia akan muncul gitu ya. Kita coba di bagian mahasiswa di sini kita akan tambah sebuah flashnya di sini, misalkan di sini kita tambahkan flash gitu. Jadi misalkan flash apa? Di sini kita pasang ini, kemudian akun. Di dalam sini kita coba tampilin data ya, data, misalkan di sini kita tampilin data npm ya.
Ya, misalkan contohnya data npm dulu ya. Misalkan from npm dot data ya. Kemudian di sini kita buat, oh ini kayaknya satu aja ya, bukan dua ya. Karena munculnya, oke, data berhasil 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 daftar. Oke, berhasil daftar. Oke, di sini jangan lupa untuk oke apa ini tutup ini, kemudian kita koma dan kemudian kita akan pasang kelasnya apa di sini. Nah, kelas ini kita mau buat, kalau di Bootstrap sini kita mau buat yang mana? Yang berwarna seperti apa? Nah, di sini saya coba gunakan yang warning aja ya, yang warna kuning. Ini kalau kelasnya itu namanya yang mana ya? Oke, kelasnya itu ini warning ya. Nah, kita akan pasang ini di sini. Ctrl C warning. Kenapa kita tidak ambil ini semua? Nanti saya jelaskan ya. Kita pasangnya di sini. Warning. Oke, kita save dulu. Setelah save di sini teman-teman, kita tinggal pasang perintahnya. Jadi kita mau naruh pesan ini ada di mana gitu ya. Kalau di sini kita menaruhnya di mana? Misalnya di atas sini. Nah, oke, kita tinggal pilih lokasi di mana kita untuk meletakkan pesan yang akan muncul gitu. Nah, misalkan di sini pesannya kita letakkan di bagian mana? Di base HTML ya paling. Nah, di base HTML kita letakkan di sebelum blok konten di atas sini. Jadi di atas sini sebelum isi ini kita akan buat sebuah flashnya di sini. Nah, caranya seperti apa? Oke, di base HTML ya. Jadi teman-teman silakan cari folder base HTML-nya. Oke, nah kita pasang yang pertama yaitu kita tadi sudah buat fungsi flashnya ya. Di sini saya buat apa ya? Saya buat ini dulu keterangan flash ya. Sip. Oke. Di sini kita pasang sebuah perintah. Oke. Kemudian jangan lupa untuk persen. Sip. Oke. Kemudian di sini kita pasang width. Ada shortcut-nya di sini, teman-teman bisa lihat ada di sini. Nah, seperti ini. Ya, ini. Oke ya, mirip ya. Ya, kemudian bisa copy paste saya di situ. With message. Salah ya. Message. True. Nah, di sini baru kita pasang perintah masukkan div yang ini. Yang bootstrap. Nah, ini ya, kita masukkan yang ini. Jadi kita tinggal pasang saja misalkan di sini div-nya apa gitu ya, yaitu kelasnya itu alarm. Wow, ternyata emet aku udah nggak berfungsi. Aku kira masih berfungsi emetnya. Oke, pan. Kita pasang kelas di sini, kelasnya itu yang ini. Sip. Ini warnanya nggak perlu karena warnanya sudah kita setting di bagian roots-nya ya. Oke, sini alarm. Kemudian di sini kita pasang pesannya. Pesannya apa?
yaitu pesannya yang sudah kita buat di atas, kategoris yang ini. Oke ya. Ini sip, di sini benar kategori message. Oke, di sini kayaknya kurang deh. Harusnya message in. Oke. Sip. Oke, Ctrl S di sini. Kemudian kita pasang panggil ininya dia. Yang ini tapi kita ganti yang ini. Oke. Sip, Ctrl S ya. Jadi perintahnya seperti ini. With get with ini kategori sama dengan true. Kemudian jika pesannya, maka dia melakukan pengulangan kategori, kemudian pesannya dimasukkan ke dalam folder ini. Oke, dan kemudian dia menjalankan ini. Oke, kita coba dulu di sini. Kalau kita lihat masih jalan. Oke, di sini ya, misalkan di daftar sini saya masukkan npm, nama, email, kelas, alamat ya, password 1234567 1234567. Tambahkan. Ada error di sini. N4. Oh ya, lupa. Harusnya oke, di sini ada banyak kesalahan ya. Yang pertama kita punya benar, kita punya N4, kita nggak tutup ya. Oke, jadi di bawah div kita harus tutup lagi ya. Saya tutup lagi persen, kemudian kita tutup N4 untuk for dulu ya, N4. Oke, setelah itu N4 yang ini ya kita tutup, yang ini sampai ke sini. Kemudian yang selanjutnya yang kita tutup itu adalah if ya, and if itu statement and dan if yang ini yang di atas. Kemudian yang terakhir itu adalah and with, karena kita pakai with. Oke, sip, Ctrl S. Masih error. Get message is not defined. Oh, tidak menemukan. Ini tidak ditemukan. Get. Oke, kita lihat di dokumentasinya. Get apa sih? Oh, ini ya, get ini. Copy aja dari tadi ya. Oke, sip. Oke, kita coba. Get kategoris nggak muncul. Oke ya, kategoris ya, kategoris. Ini juga kategori, benar ya. Save dulu ya teman-teman, silahkan di save dulu. Oke, jadi perintahnya ini set kategoris, kita coba lagi dulu ya di sini. Oke, kita matiin dulu. Oke, kita coba. Oke, ini udah jadi. Jadi misalkan kita pasang ini email, nanti munculnya kayak gini. Nah, nanti munculnya seperti ini. Jadi nanti setiap perintah atau sebuah pesan kita akan munculkan di atas ini ya. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Oke, jangan lupa silahkan dicek lagi. Yang pertama, pada praktikum ini kita menambah data passwordnya dan sebagainya. Kemudian kita buat kelas login. Di forms ini kita tambahkan sebuah kelas ya, yaitu kelas login mahasiswa. Setelah tambahkan, buat login mahasiswa HTML-nya, copy paste dari data mahasiswa, kemudian tinggalkan hanya bagian login dan mahasiswa. Kemudian di base HTML kita pasang yang terakhir ini. Sebelum ke base kita ke root, kemudian memasang flashnya seperti ini. Oke ya. Jadi kita bisa ganti-ganti di bagian sini. Misalkan kita mau warnanya bukan warning tapi danger ya, seperti kelas yang ini. Nah, kita tinggal ganti saja. Kita mau pilih info, kita pakai info aja, Ctrl C.
Di sini kita letakkan info gitu ya, maka warnanya akan menyesuaikan dengan di atas. Jika kita buat begini, saya ini ulang lagi ya. Satu, ini 1 2 3 4 5 6. Oke, pas tambah, nah maka munculnya seperti ini. Backgroundnya berubah menjadi warna biru. Oke ya. Oke teman-teman, video kita sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan di komen ya. Jadi intinya kita sudah merubah yang tadinya data mahasiswa, kita ganti login. Kemudian dalam login kita tambahkan satu link daftar akun ya, yang linknya itu mengarah pada daftar akun. Oke, video kita sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.